to Sua Malam. Nama gua Al, dan ini adalah video perdana di kanal Sua Malam. Thank you udah ngeklik videonya. Di kanal ini gua akan menceritakan cerita-cerita mistis, pengalaman-pengalaman horor, baik itu punya gua sendiri, punya keluarga gua, punya teman-teman gua. Bahkan kalau kalian punya cerita-cerita mistis yang mau untuk gua retell ceritanya, nanti gue akan taruh di kolom deskripsi gimana caranya kalian bisa berkontribusi. Targetnya gue setiap minggu akan upload minimal 1 video, hopefully bisa lebih, jadi kalian bisa punya banyak bahan untuk didengerin. And this is the first story. Jadi cerita pertama ini sebenarnya datang dari adik kandung gue sendiri, namanya Aat. Aat ini tinggal di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sampai sekarang masih di sana. Dan dia tuh anak pecinta alam, anak gunung banget lah. Kejadiannya ini itu terjadi di akhir 2019, kalau nggak salah di bulan Desember 2019. Waktu itu dia masih duduk di kelas 1 SMA, jadi baru-baru banget dia masuk pecinta alam, sudah dilantik, jadi masih panas, masih menggebu-gebu untuk ayo explore, ayo ke alam, ayo daki gitu. Jadi saat itu akhir tahun, itu mereka lagi mau libur sekolah, libur semester. Jadi si Aat ini mulai mikir nih, harus nge-spend waktu liburan nih kemana. Sempat kecetus waktu itu untuk nge-explore Pulau Sumbawa, di sebelahnya Pulau Lombok, karena di sana banyak pulau-pulau eksotis gitu, pulau-pulau kecil gili-gilian gitu. Ada namanya Kenawa Island, salah satu yang terkenal, kalian bisa google, itu bagus banget. Cuman waktu dia ajakin teman-temannya untuk explore bareng, karena mungkin beda pulau ya, harus nyebrang pulau, jadi banyak yang nggak bisa, banyak yang ya alasan lah nggak diizinin orang tua dan segala macam. Akhirnya si Aat mikirnya daripada ribet-ribet, kita juga anak pecinta alam, why not kita ngedaki aja yuk, kita cari bukit yang oke untuk didaki gitu. Akhirnya dia ajakin nih teman-teman sekolahnya dia, teman-teman sesama Sispala, ayo siapa yang mau ikut ngedaki pas liburan nanti. Terkumpul lah dari sekian banyak anggota Sispala, teman-temannya dia di SMA circle-nya dia, terkumpul waktu itu totalnya 7 orang. Jadi ada 6 orang dari sekolahnya dia, 1 orang dari sekolah lain gitu. Masih satu circle juga sebenarnya, sama-sama pecinta alam. Nah, mereka itu 7 orang ya, jadi ada si Aat, ada si Lawe, ada Topik, ada Aping. Ini mereka berempat sama-sama satu komunitas pecinta alam di sekolah itu. Ada 2 orang lagi itu namanya Julio sama Beko. Mereka bukan pecinta alam, satu sekolah sama si Aat ya, bukan pecinta alam, tapi mereka hikers. Jadi mereka emang udah biasa ngedaki sampai gunung-gunung di Pulau Jawa, mereka udah daki juga, udah biasa lah gitu. Sama 1 orang lagi itu anak pecinta alam tapi di luar sekolahnya si Aat ya, namanya itu Ricky. Bertujuh lah ini mereka sepakat buat ngedaki. Nah waktu itu mereka mikir-mikir nih mau ngedaki bukit apa atau gunung apa. Kalau Rinjani kayaknya udah terlalu mainstream lah gitu. Semua orang udah tahu Rinjani di Lombok, apalagi pecinta alam pasti udah pernah lah gitu. Akhirnya mereka menjatuhkan pilihan ke bukit tertinggi kedua di sekitar Rinjani, itu namanya Bukit Sempana. Bukit Sempana itu mereka pilih situ karena memang masih baru ya, masih belum banyak yang nge-explore gitu. Jadi mereka pilih bukit itu. Waktu itu info dari si Aat, bukitnya tuh ketinggiannya sekitar 2300 mdpl. Lumayan tinggi ya. For your information, pada umumnya kan sebenarnya kalau misalnya di atas 600 mdpl itu udah disebut gunung. Tapi kalau di Lombok mereka masih sebut bukit. Anything lah, pokoknya semua gunung itu sebutnya bukit kecuali Gunung Rinjani gitu. Jadi ya itu cukup tinggi sih untuk hitungan bukit 2300 mdpl. Tapi karena mereka ya anak-anak pecinta alam, udah biasa ngedaki. Plus waktu itu si Beko yang bukan hikers tapi udah bisa ngedaki itu, dia udah pernah sebenarnya ke Gunung Sempana, tapi dulu waktu masih SMP gitu, baru sekali doang. Yang lain belum ada yang pernah ke sana gitu. Tapi mereka ya, ayolah explore bareng-bareng. Kita bukan newbie banget gitu. Oke, setuju. Oke, jadi mereka mau coba atur waktu nih. Kapan nih waktu yang pas untuk ngedaki? Mereka mikirnya, kalau misalnya kita ngedakinya bener-bener di hari liburannya tuh biasanya kan dari Senin sampai Sabtu tuh, 1 minggu ya kan. Kalau ngedakinya di hari liburan, kayaknya bakal rame deh.
Karena kan pasti pecinta alam yang lain bakal ada lah yang kepikiran untuk ngedaki juga. Dan dari sekian banyak bukit pasti ada lah yang kesempana juga. Sedangkan mereka pengennya bener-bener eh, mereka ngerasain sendiri tuh alamnya kayak gimana, nggak banyak orang gitu kan, pengen bonding juga sekalian. Akhirnya mereka mutusin gimana kalau kita ngambil hari bolos aja. Jadi mereka rencananya mau bolos sebelum hari libur. Waktu itu mutusin untuk bolos dari hari Kamis tuh, sebelum minggu liburnya ya. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu mereka bolos. Pertimbangannya waktu itu ada dua pilihan nih untuk mereka ngedaki sampai ke puncak. Mereka ngedaki di malam Sabtu atau malam Jumat. Cuman akhirnya mereka milih malam Jumat karena kalau malam Sabtu orang kerja kan biasanya itu cuma sampai hari Jumat ya. Jadi takutnya banyak orang kerja, orang kantor yang ngelepas penat ngedaki juga gitu. Jadi mereka benar-benar mau pilih hari yang sepi banget gitu. Maunya mereka bertujuh aja. Sepakat tuh. Mereka harus ngedaki malam Jumat sampai summit tuh, sampai puncak. Akhirnya harusnya berangkat hari Kamis dong ya. Rabu malam mereka udah prepare. Mereka bareng-bareng nginep di rumahnya si Lawo. Nginep tuh bareng-bareng di Mataram, ibu kotanya Lombok. Itu posisinya ada di barat Pulau Lombok ya. Sedangkan di si Bukit Sempana ini ada di timur, di dekat Renjani, di Desa Sembalun namanya. Kebesokan harinya, hari Kamis pagi, sekitar jam 9 sampai jam 10, mereka berangkat dari rumahnya si Lawo menuju Desa Sembalun. Itu makan waktu 3 atau 4 jam. Pokoknya mereka nyampe Desa Sembalun itu zuhur ya, sekitar jam 12 setengah 1 gitu lah. Nggak diceritain sih mereka pakai apa kesananya, mungkin pakai motor ya. Yang jelas sampai Sembalun langsung ke base camp di Sembalun, nyampe zuhur. Udah mereka sholat, mereka sempat beli nasi, sempat makan lah gitu ya sebelum akhirnya jalan. Dan of course mereka di briefingin sama petugas di base camp Sembalun. Sorry tadi kameranya agak mati, mendadak. Oke, gue lanjutin ya. Jadi mereka udah sampai di base camp, udah sholat, udah makan segala macam ya. Mereka dapat briefing lah dari si abang-abang yang piket di base camp. Walaupun si Beko waktu itu katanya udah pernah naik Sempana, tapi itu kan zamannya dia SMP lah. Mungkin waktu itu masih newbie, masih belum hafal trek. Akhirnya dari abang-abang base campnya ngejelasin nih treknya dia. Jadi gue jelasin secara singkat juga ya. Nanti mereka akan ngelewatin sawah, kemudian nanti masuk ke hutan, vegetasi tertutup gitu ya. Nanti dari situ mereka akan langsung ngelewatin jalur namanya jalur naga. Dari jalur naga mereka akan ngelewatin jalur tembok Cina. Di tembok Cina itu mereka akan ngelewatin jalur anak tangga. Ada 7 jalur anak tangga. Dari situ mereka tinggal nyari satu patokan, ada pohon besar tapi yang udah tumbang. Jadi pohon itu kayaknya pernah kesambar petir, jadi cuma setengah doang gitu. Pohonnya masih tinggi, pohonnya gede gitu, tinggi, tapi cuma setengah doang. Terus atasnya tuh gosong hitam karena pernah kena petir. Nah dari situ mereka tinggal 100 meter lagi nyampe ke pos 1. Dari pos 1 menuju ke pos 2 dan summit sampai puncak itu dekat banget jaraknya, paling perjalanan setengah jam. Udah sesimpel itu, mereka cuma harus ngehafalin rute itu aja. Oke, mereka udah siap-siap, logistik semua disiapin, carrier, waist bag, udah oke semua. Akhirnya mereka berangkat dari base camp di Sembalun. Mereka berangkat kurang lebih pukul 1 siang ya, setelah zuhur pokoknya. Mereka jalan, dan seperti yang dibocorin treknya sama si abang-abang base camp Sembalun, mereka ngelewatin kayak persawahan gitu. Mereka jalan sekitar 1 jam, 2 jam di persawahan. Waktu itu jalannya masih lebar ya, jadi mereka belum ada formasi, bertuju ya jalan aja gitu, baris gitu ya, jalan bareng sambil ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Sekitar sejam 2 jam jalan, itu kan bukit udah kelihatan semuanya. Si Beko yang pernah naik ke Sempana itu nyeletuk gitu, kok ada yang beda ya, kok posisi Gunung Sempananya, si Bukit Sempananya nih ganti gitu, kok kita belok ke kiri ya gitu. Seingat gua dulu posisi Bukit Sempananya tuh di sebelah kanan. Karena jalan mereka yang di persawahan itu menghadap kedua bukit gitu. Kedua bukit. Nah, seingatnya si Beko tuh ada di sebelah kanan nih, Bukit Sempananya. Tapi mereka tuh belok kiri. Tapi ya udahlah gitu, mereka ikutin jalan aja, ikutin jalan sampai
sekitar jam 3 siang itu masih di area persawahan gitu ya. Mereka nemu satu gubuk, mungkin gubuk-gubuk kecil lumbung gitu yang biasanya dipakai istirahat sama para petani, saung-saungan gitulah. Mereka duduk di situ, mereka istirahat. Karena di ujung jalan, sebenarnya jalan yang mereka lagi ikutin itu ada palang, ada kayu atau bambu itu ngilang gitu. Kayak malangin jalan, seolah-olah nggak bisa terus. Mereka itu sempat bingung, ini gimana ya, kok jalan kita kehambat, apa kita beneran salah jalan, apa perasaannya si Beko ini bener nih, harusnya sempana tuh di kanan, tapi tadi cuma satu belokan nih ke kiri gitu kan. Akhirnya si Beko sebagai orang yang merasa, gue udah pernah kesini nih sebelumnya gitu, dia inisiatif nih, udah kalian semua berenam tunggu di sini istirahat, gue mau lihat jalur dulu gitu. Akhirnya dia jalan sendirian ke arah yang palang tadi tuh, palang bambu atau palang kayu itu. Terus dia balik lagi bilang, guys bener kok jalannya, karena ada tanda markanya, bukan tanda marka ya, tanda jalurnya lah gitu ya, tanda medan pakai pita merah gitu, artinya pernah ada pendaki yang lewat situ. Bener kok, bener, ayo kita lanjutin. Oh oke. Jam 3 itu ya, mereka lanjut, mereka ngelewatin bawahnya kayu silang itu kan. Lewat dari situ itu seolah-olah kayak gerbang rimba gitu. Jadi mereka ngelewatin palang itu langsung hutan. Vegetasi itu udah ketutup rapat. Udah mereka jalan tuh lewat, udah mulai masuk hutan. Keluar dari hutan tuh sekitar jam 5-an gitu ya, jam 5 mau ke jam 6 gitu, dekat-dekat maghrib lah. Itu vegetasi udah mulai kebuka dan mereka tuh udah di jalur yang namanya Punggung Naga tadi, yang tadi disebutin Punggung Naga. Jadi jalur Punggung Naga ini dia tuh cuman jalan setapak gitu, tapi kiri kanannya tuh jurang. Jadi kiri kanan jurang, mereka cuma jalan sekitar 200 meter ke depan, itu cuman muat satu orang doang gitu. Dan posisinya tuh kan udah mau maghrib ya, dan mereka ngeliat ke atas tuh kabut udah mau turun. Nah mereka takutnya mereka lagi di tengah-tengah itu kabut turun, bahaya kan. Jadi mereka cepat-cepat kita ngelewatin si jalur naga ini, jalur yang paling bahaya gitu kan. Udah mereka cepat-cepat ngelewatin jalur naga. Berhasil tuh, mereka udah lewat dulu baru kabutnya turun. Nah posisi kabut turun tuh ya dekat-dekat maghrib gitulah ya. Akhirnya ngelewatin jalur naga, sampai juga mereka ke jalur namanya jalur Tembok Cina. Nah jalur Tembok Cina ini full jalur zigzag ya, jadi sebelah kanan tuh tebing, sebelah kiri itu jurang gitu. Dan lebar jalurnya tuh cuma 20 cm. Jadi mau nggak mau ya mereka pakai formasi one liner. Posisinya di situ si Aat, adik gua, itu posisinya paling belakang sebagai sweeper, dan si Beko yang pernah naik sempana posisinya paling depan sebagai navigator atau leader. Bertujuh tuh mereka jalan beriringan, dan seperti yang diarahkan juga, seperti yang dibocorin treknya, itu di jalur Tembok Cina itu mereka ngehadapin jalur anak tangga. Jadi karena jalurnya terlalu terjal, ada dibuatin kayak anak tangga dari bambu-bambu gitu. Jadi mereka tinggal naik anak tangganya doang sebenarnya. Itu ada 7 jalur anak tangga menurut dari si abang-abang basecamp ya. Mereka akan lewatin 7 jalur anak tangga. Udah mereka naik ya kan. Udah mulai gelap nih. Padahal harusnya masih terang, soalnya kan vegetasi kebuka tuh. Nggak kayak di dalam hutan. Walaupun jam 6 jam 7 harusnya tuh masih terang, tapi itu udah gelap gitu. Mereka jalan. Itu nggak berasa kok nih jalur tangganya nggak habis-habis ya. Jadi dari jalur tangga yang pertama ke jalur tangga yang berikutnya itu kan ada jarak lah gitu 10 menitan, ketemu jalur tangga lagi, naik lagi, terus jalan biasa lagi sekitar 10 menit, ketemu jalur anak tangga lagi. Itu berkali-kali mereka menghadapin jalur anak tangga itu gitu. Awalnya mereka biasa aja gitu kan, dan mereka nggak ngitung juga, walaupun di awal udah dijelasin hanya akan ada 7 jalur anak tangga gitu. Tapi yang mereka experience, yang mereka alamin itu kayaknya jauh lebih banyak dari 7, mungkin di atas 10, mungkin belasan. Mereka ketemu jalur anak tangga lagi, jalur tangga lagi gitu, nggak habis-habis gitu. Dan awalnya mereka nggak curiga juga karena nggak ada yang sadar kalau ternyata jalur tangga yang mereka lewatin tuh yang itu aja. Kalau misalnya mereka diputer-puterin gitu kan, quote and quote diputer-puterin di dalam hutan, ya akan sulit untuk sadar kan, karena lebat gitu, vegetasi ketutup di mana-mana pohon. Ini kan cuman jalur zigzag tebing jurang, harusnya mereka bisa notice kalau misalnya mereka naik anak tangga yang sama gitu. Tapi ini mereka nggak notice, sampai akhirnya mereka kecapean kan.
energi mereka kekuras gitu. Itu udah sampai mereka sadar-sadarnya itu udah mau isa ya, mungkin jam-jam 7:30, udah completely gelap banget, udah 7:30. Itu mereka baru sadar, wah kayaknya ada yang nggak bener nih. Kok kita nggak selesai nih di tembok Cina ini gitu. Kok anak tangga lagi. Udah break dulu, kita break. Mereka mutusin buat break tuh. Mereka cari, jadi antara jalur anak tangga mereka cari yang agak lapang dikit tanahnya, ketemu, udah mereka di situ istirahat, buka tenda kan, masak, sempat makan, yang sholat. Di situ mereka masih dengerin suara azan tuh, azan Isya ya kan, dari masjid yang ada di desa Sembalun di bawah sana, mereka masih ngedengerin gitu suara azan. Nah mungkin semua udah mulai curiga, ini ada yang nggak bener nih, termasuk adik gua gitu, si Aad itu udah mulai mikir, ini apa yang salah nih yang kita lakuin gitu, kenapa bisa sampai kayak gini. Seharusnya mereka itu perjalanan cuma 4 jam aja. Jadi dari base camp itu harusnya cuma 4 jam aja mereka udah sampai di pos 1. Harusnya. Itu menurut abang-abang base camp. Bahkan abang-abang base camp tuh bilang, kalian kan udah bukan newbie gitu, udah biasa naik gunung. Harusnya 4 jam kurang kalian udah sampai pos 1, udah bisa buka tenda di situ. Ini udah sampai 7:30, mereka masih di jalur tangga, di situ-situ aja. Akhirnya si Aad coba cari tahu nih, ditanyain satu-satu, kalian ada yang macam-macam nggak? Ada yang bawa yang aneh-aneh nggak kesini? Ada yang bawa minuman keras nggak? Biasa kan anak muda gitu kan. Enggak, kita normal-normal aja, naik-naik aja gitu. Si Aad mikir, apa yang salahnya? Kenapa kita bisa sampai nyasar kayak gini gitu? Si Aad mikir, dia baru keinget, oh iya, gue naik Bukit Sempana ini, itu nggak izin orang tua. Ditanyain satu-satu, izin orang tua nggak lu izin orang tua nggak? Ternyata dari mereka bertujuh, yang izin orang tua itu cuma 1 orang. Yang izin orang tua itu cuma yang rumahnya mereka inepin sebelum berangkat itu, rumahnya si Lawo kalau nggak salah ya. Kalau gua agak lupa namanya, sorry, soalnya ceritanya cukup panjang. Jadi yang izin tuh cuma si Lawo doang. Mereka nyadar itu, aduh salah nih, kita nggak izin gitu. Ya udahlah, gimana caranya ya? Kita berdoa segala macam, yang sholat. Nah, pada saat itu tiba-tiba mereka diterpa badai. Posisi badan lagi capek, lagi pusing, lagi kalut. Tiba-tiba diterpa badai. Badai kencang banget. Ya itu udah resiko ya, maksudnya resiko yang harus mereka terima sebenarnya, tapi posisi mereka nggak kondusif banget pada saat itu. Kedinginan ya kan, terus anginnya kencang banget, bisa hipo. Terus ya posisinya lumayan horor juga karena mereka lagi disasarin gitu kan. Wah itu mereka udah kalut lah, oh harus ngapain nih. Itu mikir udah ngelantur tuh, ngomong udah ngelantur, udah asalnya plus, udah nggak dipikirin lagi. Tiba-tiba si Beko, si yang leader tadi nyeletuk gitu. Wah ini kayaknya kita harus stay di sini nih, kita kayaknya harus camping di sini aja sampai pagi gitu. Ngomong aja gitu dia tanpa dipikirin. Bodohnya lagi diiyain sama yang lainnya. Bahkan adik gue sendiri si Aad sampai bilang, oke, kita buat 2 shift aja gimana gitu. Jadi ada yang tidur sampai jam 10, nah yang sisanya jaga, baru nanti gantian gitu. Yang tadinya tidur jaga sampai pagi, baru kita lanjutin jalan. Akhirnya setuju tuh mereka. Shift pertama untuk tidur waktu itu di satu tenda itu ada si Aad, Taufik, sama Laul. Mereka bertiga dapat shift pertama untuk tidur. Ya kan? Mereka udah tuh ngambil sleeping bag. Udah di dalam sleeping bag, udah mau tidur. Si Aad baru nyadar. Boy, kita ini di pinggir jurang, boy. Kita ini masih di jalur tangga. Pinggir kita ini jurang. Ini kita diterpa badai. Ini kalau kita kegeser, jatuh langsung mati. Udah gak ada pilihan lain lagi gitu. Udah gak hidup, jatuh ke jurang masih hidup itu udah almost impossible gitu kan. Akhirnya mereka berunding lagi, aduh ini gimana ya, badai juga masih kencang-kencang banget gitu kan. Mereka udah wah kalut lah. Akhirnya ada yang ngomong, oke, gimana kalau kita tetap lanjut aja, kita tunggu. Kalau nggak salah yang ngomong Ricky ya, kita tunggu nih sampai jam 10. Waktu itu masih jam 8 kan. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 kita tunggu, kalau
antara jam 8 sampai jam 10 badainya reda, kita lanjut jalan. Oke. Kalau misalnya sampai jam 10 nggak reda-reda, kita paksain jalan. Itu persetujuan mereka. Oke, semuanya agree. Nah, jadi mereka nunggu kan, sambil agak ketakutan, was-was juga. Mereka ngecekin HP satu-satu. Itu nggak ada yang dapat sinyal. Yang dapat sinyal cuma satu orang, si Lau. Padahal operator mereka sama, kartu operator mereka tuh sama gitu. Tapi yang dapat sinyal cuma si Lau doang. Akhirnya mereka satu-satu tuh nelponin orang terdekatnya mereka. Tapi nggak ada yang nelponin orang tua waktu itu karena takut kan, pada nggak izin. Jadi ada yang nelpon sahabatnya, ada yang nelpon pacarnya gitu kan. Si adik gue sendiri waktu itu dia punya gebetan, dia nelpon gebetannya. Dia bilang, ini saya lagi di Bukit Sempana. Kalau sampai besok jam 11 siang saya nggak ada kabar, tolong kasih tahu ibu saya. Dan itu semuanya ngomong kayak gitu. Semuanya nelpon orang terdekat mereka ngomong kayak gitu. Sampai jam 11 siang besok nggak ada kabar, kasih tahu orang tua saya di Bukit Sempana, tolong cari saya. Jadi posisinya di situ mereka udah bener-bener pasrah, mereka udah siap mati. Karena mau balik juga nggak mungkin. Kenapa? Karena lagi badai, dan kalau balik mereka harus ngelewatin jalur mematikannya itu, jalur Punggung Naga itu 200 meter kiri kanan jurang. Posisi badai itu bahaya banget kalau mereka harus balik. Akhirnya oke, mereka udah telepon, mereka sepakat kita jalan. Mereka tungguin sampai jam 10. Sampai jam 10 badai sama sekali nggak mereda. Jadi oke, guys, gimana? Oke, pack up. Tenda lipat semua, kita terobos. Bismillahirrahmanirrahim, baca doa, kita terobos. Jam 10 mereka jalan. Untungnya jam 10 mereka jalan itu mereka nggak diputerin ya. Formasinya by the way masih sama. Si Beko ada di depan, 5 orang di tengah, paling belakang adik gua si Aat. Parahnya adalah pada saat itu mereka cuma bawa 1 headlamp. Karena ekspektasinya kan perjalanannya cuma 4 jam. Mereka harusnya udah sampai di pos 1 itu masih terang, jadi nggak perlu headlamp. Yang bawa headlamp cuma si Aat. Jadi pada saat mereka jalan jam 10 itu headlampnya dipakai sama si Beko sebagai leader. Si Aat cuma pakai HP aja untuk center jalan doang, karena dia sweeper kan. Sekalian ngecekin teman-temannya di depan seperti apa ya kan, takutnya ada apa-apa. Gak lama dari mereka mulai jalan ya, mungkin sekitar 10-20 menit ya. Dari paling depan, si A dengar dari paling depan, si Beko tiba-tiba teriak kesakitan. Si Beko teriak kesakitan bilang, tolongin saya, tangan kanan saya patah katanya. Panik kan semuanya. Nah si Aat ini dari semua teman-temannya, dia terkenal lah yang paling sigap kalau untuk urusan medis. Jadi dia maju ke depan, kenapa gitu kan. Nggak tahu, pokoknya jadi si Beko tuh lagi jalan, tiba-tiba tangan kanan dia tuh sakit kayak putus gitu. Jadi tangannya langsung jatuh, lemas ke bawah, sakit gitu. Gak kuat. Sementara itu masih badai gitu kan, kalau mereka berhenti di situ bahaya juga. Sebelah kirinya masih jurang gitu kan. Akhirnya si Aat bilang, oke, kita switch posisi aja. Beko jadi sweeper, oke? Gua di depan jadi leader. Jadi tukar tuh posisi, yang di tengah tetap Beko yang tadinya di depan ke belakang, si Aat ke depan. Nah, posisinya si Beko masih pakai headlamp. Jadi headlampnya nggak dikasih ke si Aat. Jadi si Aat di depan pakai center HP doang. Si Beko nyorot tuh dari belakang pakai headlampnya. Jalan mereka. Sekitar setengah jam jalan, masih di jalur yang kecil ya. Itu jalur mereka mungkin lebarnya cuma 20 cm, jadi cuma muat 2 kaki doang tuh. Sebelah kanannya tebing, sebelah kirinya jurang. Di jalur tangga itu ya. 30 menit jalan, setengah jam, tiba-tiba dari belakangnya si Beko sampai ke depannya si Aat, itu sebelah kanan, jadi mepet tebing ya, itu ada anak kecil lari sambil ketawa. Lari anak kecil kalau katanya si Aat ya umurnya sekitar 4-5 tahun lah, kayak anak kecil biasa, kayak orang biasa, kayak manusia, pakai kaos gitu kan, pakai kaosnya dimasukin ke celananya gitu, lari di sebelah kanannya mereka, sambil ketawa, lari ke atas, nyalip mereka semua. Itu otomatis berhenti semua, si Aat udah pucet, udah ngelihat, wah nggak bener. Cuman si Aat waktu mikirnya, ini kayaknya gua kecapean, halusinasi. Aat lihat ke belakang nih, ke teman-temannya di belakang, itu teman-temannya udah pucet semuanya. Aat cuma nanya, ngelihat, yang lain cuma ngangguk dong. Iya, ngelihat.
udah kita duduk dulu, kata saya. Udah kita duduk dulu, udah duduk semua. Yang punya ngaji di HP-nya ayo keluarin. Mereka keluarin HP, mereka play rekaman ngaji gitu. Udah mereka baca doa. Wah, udah merinding, udah ketakutan semua. Ternyata semuanya tuh ngeliat. Dan nggak cuma ngeliat, mereka berasa itu disalib sama anak kecil. Jadi kayak ada angin, ada sentuhan tipis gitu. Lari dari belakang sampai nyalip mereka. Tujuh-tujuhnya ngeliat dan ngerasain. Ada anak kecil. Logikanya itu medan yang bahaya banget, dan ada anak kecil itu nggak mungkin banget. Mereka istirahat sekitar 10-15 menit. Mereka ngumpulin mental lagi. Gimana? Lanjut? Udahlah, lanjutlah, terobos gitu. Ayo, udah terobos. Mereka jalan, udah. Untungnya saat mereka jalan itu mereka udah nggak diputarin lagi di jalur tangga ya. Jadi mereka udah ngelewatin jalur tebing jurang, udah mulai masuk ke tanah-tanah yang agak lapang-lapang lagi. Berapa puluh menit jalan, 20-30 menit jalan. Dari belakang, si Beko kan pakai headlamp. Nyorot ke depan kan. Si Beko bilang, tuh. Itu pohon yang dibilangin sama abang tadi. Ingat ada patokan pohon besar yang habis disambar sama petir jadi atasnya hitam. Nah, si Beko ngeliat itu. Di depannya Aad, dia nyorot dari belakang. Yang lain juga kan ngeliat sekilas gitu. Oh iya tuh Aad di depan Aad. Pohonnya Aad, kita udah dekat Aad. Si Aad paling depan sebagai leader harus ngecek dong. Oke bentar, gue mau ngecek dulu ini benar apa enggak. Si Aad mendekat nih, karena kan dia cuma pakai flash HP doang kan. Jadi dia harus mendekat ya 1-2 meter lah untuk radius flash HP. Dia flash, dia center dari bawah. Set. Dari dia nyenter nyorot posisi bawah, itu dia udah deg-degan dan perasaan dia gak enak. Karena di pikiran dia, ini pohon gede sih, tapi ini pohon kok goyang-goyang ya. Ini ada angin, ini pohon kok kayak ketiup-ketiup gitu, gerak. Dia center sampai atas. Begitu sampai atas, bener, hitam sih. Kayak yang dibilang sama abang-abang itu. Tapi kok hitamnya gerak juga. Jadi warna hitamnya tuh gerak juga, ketiup-tiup angin. Begitu diperhatiin sama dia, ternyata ada muka. Ternyata yang dia lihat itu sosok kuntilanak, tapi besar banget, segede pohon. Gue merinding. Jadi kuntilanaknya tuh segede pohon. Jadi tadinya si Beko nyorot dari jauh, mikirnya itu batang pohon, itu tuh bajunya si Miske itu. Dan mungkin dia pikir itu pohon karena ngelihat atasnya, rambutnya warna hitam, dia pikir oh itu ujung pohon yang gosong itu warna hitam. Tapi bukan, ada mukanya. Tapi kata si Aad sih mukanya rata gitu. Cuman ada mukanya, rambutnya panjang, dia nyenter ke atas. Dan dia nyenter ke atas tuh semuanya kan ngelihat di belakang. Semuanya ngelihat. Iya, mental udah drop, udah. Itu bener-bener di depan mukanya mereka jelas banget berdiri kuntilanak sebesar itu. Si Aad cuman balik badan, teman-temannya udah ada yang kakinya udah gemeteran, bibirnya udah putih, nggak ada darahnya, udah pucet. Si Aad cuman bilang, guys semua balik badan, kita duduk. Udah di situ mereka udah ada yang mau nangis lah, udah pucet. Udah yang punya ngaji di HP-nya keluarin lagi, udah baca doa lagi. Oh mereka udah panik banget, udah ketakutan banget gitu. Ini gimana nih, kita lanjut apa enggak ya gitu. Aduh susah nih. Mau dilanjutin, takut ditangkap tuh sama kuntilanak segede gitu. Mau lari, takut jatuh ke jurang gitu kan posisinya. Akhirnya mereka mutusin untuk diem sesaat. Udah guys, udah tenang. Bismillahirrahmanirrahim, balik badan. Kuntilanaknya udah gak ada. Ternyata tadi bener-bener itu cuman padang kosong doang, gak ada pohon. Itu bener-bener kuntilanak sebesar pohon ada di situ. Dan mereka semua lihat. Akhirnya balik badan, itu udah gak ada. Mereka mutusin, ayo lanjut jalan lagi. Nah lanjut jalan lagi 10-15 menit. Si Beko teriak lagi dari belakang, kayaknya gue ngeliat pohon lagi deh. Si Aad paling depan kan, mau nggak mau ya udah gue cek lagi gitu. Begitu dia cek nggak gerak, pohonnya statis gitu. Oh kayaknya bener nih pohonnya. Begitu di center di atas ternyata bener. Akhirnya setelah sekian lama mereka ngedaki, mereka ketemu sama patokan terakhir
yaitu si pohon besar yang atasnya gosong, pohon buntung yang gosong karena kena petir. Udah di situ spirit mereka udah naik lagi. Si A langsung bilang, guys pohonnya bener yang ini guys, 100 meter lagi kita sampai di pos 1. Akhirnya mereka jalan lanjutin, dan benar 100 meter lagi mereka nyampe di savana, itu pos 1 di Gunung Sempana. Itu mereka nyampe sekitar jam 12 malam. Berangkat jam 12 siang. Jam 1, jam 12. Hampir 12 jam perjalanan mereka menuju pos 1 yang harusnya cuma 4 jam aja. Udah di situ mereka udah bisa nafas lega, udah wah gila, perjalanan kali ini gila banget. Akhirnya oke, buat api unggun, diriin tenda, dah kita masak deh segala macam. Udah mereka santai-santai lah, udah bisa ketawa-ketawa lagi, udah bisa bercanda-bercanda lagi gitu kan. Si Julio, pada saat itu si Julio pengen pipis. Akhirnya dia ke belakang tenda, dia bawa botol air buat cebok gitu kan. Dia mau pipis nih di pohon. Mereka udah tenang-tenang, dipikir nggak ada gangguan lagi. Ternyata si Julio ngalamin sesuatu. Pas dia mau pipis di pohon, belum mulai pipis, baru mau pipis gitu. Baru mau pipis, tiba-tiba di belakang kepalanya dia ini berasa kayak ada sentuhan gitu. Kayak ada yang nyentuh, halus banget. Merinding dong, apaan lagi nih? Akhirnya dia balik, ternyata dia lihat itu rambut ngegantung. Rambut ngegantung nyentuh rambut belakangnya dia. Dia ngeliat ke atas, dan kalian tahu itu apa? Ya, itu kuntilanak, dan posisinya kebalik, ngegelantung di pohon. Si Julio panik, tapi ya udah kebelet juga kan. Akhirnya dia ngelanjutin pipisnya, tapi dia nggak jadi pipis di pohon itu. Botol yang tadinya buat cebok itu dia buka, akhirnya dia buang, dia pipis di dalam botol akhirnya. Dia pipis di dalam botol, dia tutup, botolnya dibawa lagi. Udah dia belum cerita-cerita tuh kayak yang lain di situ. Akhirnya yang lain tidur kan segala macam. Udah tengah malam, kita summit besok pagi lah gitu kan. Udah mereka sempat berembuk tuh tadinya. Gimana nih kita mau lanjutin summit apa enggak besok, atau kita balik aja nih besok. Cuman yang pada bilang kan, ya udah jauh-jauh ke sini gitu kan, udah ketemu banyak setan gitu. Masa sih kita balik lagi? Summit. Ya udah, berarti malam itu mereka harus nginep tuh mereka malam itu. Waktu itu si Aat itu bertiga satu tenda. Dia itu sama Topik sama Aping kali ini bertiga. Jam 12 udah di sleeping bag masing-masing. Tengah malam itu sebenarnya si Aat nggak bisa tidur. Si Aat tuh nggak bisa tidur, unease gitu perasaannya dia. Tiba-tiba itu posisinya padang savana ya, jadi nggak ada vegetasi. Jadi bulan itu, cahaya bulan tuh langsung ke mereka. Jadi dalam tenda tuh kan terang ya, kelihatan gitu luar tuh agak-agak transparan gitu kan jadinya tendanya seolah-olah. Jadi kalau ada apa yang lewat, burung lewat aja bayangannya tuh kelihatan gitu kan. Oh tahu ada burung lewat gitu. Dari dalam si Ani nggak tidur kan. Dia ngelihat tiba-tiba ada bayangan sosok pria dewasa gitu. Sosok laki-laki di luar tenda. Muncul tuh. Diperhatiin sama si A. Siapa nih kan? Tapi nggak mirip sama temannya sama sekali, karena kelihatannya kayak laki-laki dewasa gitu. Kayak manusia pakai baju segala macam. Dan sosok laki-laki ini jalan ngelilingin tendanya si Aad. Pelan-pelan. Tapi begitu dia berada di posisi belakangnya Aad, jadi kalau dia tidur posisinya ada di kepalanya si Aad, si sosok laki-laki ini berhenti terus nepuk tenda 3 kali. Puk, puk, puk. Di posisi kepalanya si A. Jadi kepalanya si A tuh kena juga tuh ditepuk, tuk tuk tuk. Terus jalan lagi muter. Begitu sampai kepalanya A, ditepuk lagi, puk puk puk. Jalan lagi muter. Wah, perasaannya si A udah gak enak. Wah, apaan lagi nih? Dia majuin dirinya dia supaya jarak kepalanya dia tuh nggak mepet banget tuh sama dinding tenda. Tapi nggak berasa tiba-tiba saat bayangan itu di posisi dia lagi dan nempuk lagi, dia nggak nyadar ternyata kepala dia tuh udah mepet lagi sama si tenda itu. Jadi ketepuk lagi, tuk tuk tuk. Cuman si Aan nggak berani gitu, dan dia juga nggak mau ngebangunin teman kiri kanannya dia, si Topik sama si Aping, karena takutnya mereka panik segala macam kan. Akhirnya si Aan cuman diem aja gitu, nggak tidur.
Dan si bayangan itu ngelakuin itu terus menerus sampai subuh. Muter nepuk 3 kali, muter nepuk 3 kali, gitu terus sampai subuh. Si Aan gak tidur, bener-bener dihantuin malam itu. Sampai akhirnya udah mulai terang, dari dalam tenda juga udah mulai kelihatan ada cahaya-cahaya jingga gitu di cakrawala kan. Fajar udah mulai datang, baru si Aat langsung cepet-cepet buka resleting tenda, langsung keluar gitu. Teman-teman yang lain juga udah pada keluar gitu kan. Dia nggak cerita dulu nih si Aat, dia nggak cerita dulu. Udah mereka udah masak sarapan gitu kan. Baru si Aat ngomong ke si Topik sama si Aping, semalam kalian ngerasain ada sesuatu nggak? Si Topik sama si Aping langsung nyeletuk, yang muterin tenda bukan? Nah, jadi ternyata malam itu mereka bertiga tuh sebenarnya nggak ada yang tidur. Mereka bertiga sebenarnya sama-sama ngeliat ada sosok yang muterin tenda dan ngetok tenda 3 kali. Cuman mereka sama-sama nggak tahu kalau temennya itu nggak tidur, jadi nggak berani ngebangunin juga gitu. Jadi ya ketakutan sendiri aja gitu. Dan mereka semua ngalamin ternyata. Udah itu pengalaman horor terakhir mereka lah ibaratnya situ. Udah kita pokoknya sekarang fokus kita summit. Udah akhirnya mereka summit sekitar jam 9-an mereka berangkat. Jarak dari pos 1 sampai ngelewatin pos 2 sampai langsung ke puncak itu cuman nggak nyampe setengah jam, bener-bener deket banget. Udah summit, mereka foto-foto di situ kan. Akhirnya gitu perjalanan yang berasa capek banget, panjang banget dan menakutkan banget ini selesai, kita bisa sampai puncak gitu kan. Dan udah mereka mutusin buat balik tuh. Nah pas balik itu si Aat kan penasaran, ini apa bener perjalanannya sepanjang ini. Akhirnya dia pasang stopwatch tuh. Dia pasang stopwatch dari mereka balik sampai akhirnya nyampe di base camp. Nah begitu nyampe di base camp, ternyata waktu di stopwatchnya dia tuh nunjukin waktu yang normal. Itu cuma 3 jam, 4 jam udah nyampe base camp. Dan mereka ngelewatin jalur yang sama. Pas mereka ngelewatin jalur anak tangga itu, jalur tembok Cina, itu mereka ngitung semua. Dan beneran cuman ada 7 jalur anak tangga. Sedangkan yang mereka lewatin kemarin di hari sebelumnya itu belasan, gak ada habis-habisnya. Mereka udah, berarti kita bener-bener digangguin kemarin for some reason. Akhirnya mereka sampai ke base camp, mereka cerita sama abang-abang base campnya. Di situ si Julio ternyata ngomong. Jadi si Julio ini dia yang bukan pecinta alam ya, dia yang hikers. Dia tuh emang anaknya agak sensitif ya, maksudnya untuk hal-hal spiritual gitu dia lebih sensitif lah, dan kadang-kadang bisa ngelihat. Dia cerita ke si Aat, sebenarnya dari awal gue tuh ngelihat kalau ada yang ngikutin lu. Jadi ada yang ngikutin si Aat, ada sosok cewek katanya ngikutin si Aat. Jadi saat mereka buka tenda pertama kali di jalur tembok Cina, yang waktu pertama kali diterjang badai, itu yang mereka masak-masak, si Aat kan juga ikut masak di situ. Itu si Julio ngelihat dari buka tenda, dari si Aat masak, itu ada sosok cewek di sampingnya si Aat, ngeliatin si Aat terus. Sampai akhirnya si Aat itu sholat, si Aat selesai sholat baru itu sosok ceweknya hilang, nggak tahu kemana gitu. Jadi dari awal tuh mereka emang udah diikutin, dan ya siapa yang tahu mungkin sosok itu yang ngebuat mereka tersesat atau kayak gimana. Yang jelas pengalaman waktu itu bener-bener pengalaman yang gak bakal mereka lupain sampai sekarang, mungkin sampai ke depannya nanti, karena udah pasrah di pendakian itu. Udah bener-bener bisa aja mereka hilang di situ, bisa aja mereka keterpa badai, jatuh ke jurang, tewas di situ, atau nyasar di hutan, muter-muter masuk dimensi lain, gak ada yang tahu. Bener-bener mereka udah pasrah, kalau gue harus mati di sini, gue mati di sini, gak apa-apa deh. Yang penting orang tua gue tahu kabar gue di sini, mereka ada effort buat nyari gue, mudah-mudahan jasad gue ketemu. Semua dari mereka bertujuh mikirnya seperti itu. Cuman akhirnya alhamdulillahnya mereka selamat, mereka bisa balik lagi ke base camp, mereka balik lagi ke kota Mataram, dan ngebawa segudang cerita untuk diceritain ke teman-teman mereka.
termasuk ke gue, dan gue udah dapat izin dari mereka untuk nge-share ini ke kalian. So buat kalian yang niatnya pengen camping, pengen hiking, muncak, tolong untuk perhatikanlah semuanya, persyaratan-persyaratannya, prosedur keamanan, jangan ada yang dilewatin, prepare sedini mungkin, dan jangan lupa izin sama orang tua kalian. So that's my first story. Thank you banget udah ngedengerin, dan gue excited juga untuk nerima cerita-cerita kalian. Mungkin nanti kalian ada yang mau untuk gue ceritakan kembali cerita kalian. Gue akan berusaha untuk tetap upload secara rutin setiap minggunya, mungkin 1, 2, mungkin bisa 3 video per minggu, dan gue harap kalian bisa terhibur dengan cerita-cerita gue. Please tinggalkan pesan di kolom komen, kasih kritikan kalian supaya gue bisa terus berkembang, dan supaya channel ini akan menuju ke arah yang lebih baik, yang lebih bagus dan lebih profesional ke depannya nanti. Thank you for watching, guys.